Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan maupun kehidupan. Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang yang terang benderang. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Finkalia Putri, program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan nomor induk mahasiswa 2014110150, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah singkat mengenai hukum menimbun barang. Dalam hukum Islam, kegiatan menyimpan barang dagangan untuk menjualnya lebih mahal disebut dengan istilah ihtikar. Biasanya, barang-barang yang ditimbun itu berupa makanan, pakaian, dan segala barang yang sangat dibutuhkan dan tergolong sangat langka. Hukum menimbun barang dengan tujuan memperoleh keuntungan besar adalah haram, karena tindakan tersebut mengandung unsur kezaliman. Dasar hukum pelarangan kegiatan menimbun barang dalam Islam diterangkan dalam ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 279, Al-Maidah ayat 2 dan 6, Al-Hajj ayat 78, serta At-Taubah ayat 34-35. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Pada hari dipanaskannya emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Quran Surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Rasulullah SAW juga menjelaskan larangan menimbun barang melalui sabdanya berbunyi, siapa yang merusak harga pasar sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkannya di dalam api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani dari Makil bin Yasar. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan untuk merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah atau berdosa. Hadis riwayat Muslim. Menurut mazhab Syafi'i, hukum ihtikar dikatakan boleh atau jaiz atau bahkan sunnah, dengan catatan bila ada kemungkinan situasi. Hukum menimbun barang untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri tidaklah haram, karena
Di dalamnya tidak ada keinginan untuk mencari keuntungan dalam kesempitan. Begitu pula dengan menyimpan barang dalam jumlah banyak dengan tujuan untuk dibagikan lagi kepada masyarakat luas saat kondisi genting, ini bukan termaksud ihtikar yang diharamkan. Dalam hadis 679 dari Ma'mar bin Abdillah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bila bersabda, la yaqilu illa qati, tidak akan menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud dengan hadis tersebut, teman-teman sekalian, haram hukumnya seseorang sengaja membeli produk semuanya sampai habis, lalu dia sengaja timbun di gudangnya dengan tujuan pasti akan naik harganya. Terus dia akan jual melonjak lebih daripada harga itu. Ini hukumnya tidak boleh. Ingat, saya kasih contoh sekali lagi. Ada produk, misalkan beras. Dia beli semuanya beras, berapapun ada jumlahnya dia beli semua, lalu dia simpan sehingga di pasar tidak ada sama sekali yang menjual. Lalu kemudian ia menjadi satu-satunya orang yang menjual produk ini. Ini namanya manipulasi pasar. Tidak boleh, hukumnya haram. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salah hilap saya mohon maaf jika terdapat beberapa kata yang saya ucapkan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi